Pada tahun 2016, seorang teolog bernama Stephen Bevans menulis sebuah artikel yang sangat menarik. Dia berjudul God is a Verb. Tuhan adalah kata kerja. Dalam artikel yang dia bawakan dalam sidang misi-misi dunia ini, dia menjelaskan bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang kita kenal melalui pekerjaannya, yang kita rasakan melalui pekerjaannya. Dia menciptakan dunia ini dan semua isinya. Dia memelihara manusia, mulai dari bangsa Israel misalnya. Dia juga adalah Allah yang dengan sengaja datang ke tengah-tengah dunia untuk mengerjakan keselamatan yang Dia janjikan itu. Nah, semakin menarik kalau kita hubungkan ini dengan apa yang disebut dengan imago Dei, atau manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahwa manusia tidak sekedar segambar dan serupa, namun juga sekerja dengan Allah. Bahwa apa yang menjadi pekerjaan Allah juga menjadi pekerjaan kita. Apa yang menjadi impian Allah akan dunia ini juga kiranya menjadi impian kita yang perlu kita kerjakan dan kita mulai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mencoba untuk meneropong satu ayat dengan perspektif ini, yaitu Yesaya 59 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dari perspektif Bevans yang sudah kita bahas di depan, saya melihat ada dua hal penting yang bisa kita lihat dari ayat ini. Yang pertama adalah soal daya jangkau Allah. Bahwa tangan dan pendengaran Allah tidak pernah jatuh kurang dari apa yang dibutuhkan. Dia selalu mampu sampai pada diri kita. Dia selalu mendengar dan menjangkau kehidupan kita. Bahwa daya jangkau Allah sungguh luas dan sungguh menyeluruh dalam kehidupan kita. Namun juga bicara mengenai yang kedua, yaitu daya kerja Allah. Bahwa Allah senantiasa mengerjakan melalui tangannya. Dia mendengar dan bekerja apa yang menjadi rintihan manusia. Pada saat ini ketika dunia sedang menangis, Dia mendengar dan Dia bekerja bersama-sama dengan manusia untuk memulihkan dunia ini. Ketika saat ini kita sedang meratap, bersedih, Tuhan mendengar dan Tuhan menjangkau kita, bekerja untuk menghibur setiap kita di dalam kondisi kita masing-masing. Daya jangkau dan daya kerja Allah yang memungkinkan kita untuk senantiasa menatap hari esok. Di tengah-tengah situasi COVID-19 yang membatasi pekerjaan kita, kita punya tantangan. Bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa menjadi segambar, serupa, dan sekerja dengan Allah di tengah-tengah kondisi seperti ini. Nah, bagi saya, kita perlu senantiasa berpikir positif dan bertindak kreatif. Berpikir positif artinya bahwa Allah yang bekerja juga sedang mengajak kita untuk bekerja, bukan mengajak kita untuk tidur gitu ya. Dengan kata lain, memang pembatasan ini mengubah hidup kita dari yang tadinya kaum pekerja menjadi kaum rebahan. Namun kita perlu mengingatkan kembali diri kita, mengingatkan kembali kehidupan kita bahwa kita sedang diundang oleh Allah di dalam pekerjaannya yang besar dan mulia itu. Dan pikiran yang positif itu perlu disertai dengan tindakan yang kreatif. Tindakan yang mengubah kebiasaan kita jadi sebuah kebiasaan baru yang jauh lebih produktif dibanding sebelumnya. Pembatasan tidak boleh dan tidak pernah boleh menjadi sebuah alasan bahwa kita tidak bekerja. Namun melalui hal-hal yang kecil, justru kita hendak menunjukkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan demikian pada hari ini refleksi yang hendak saya sampaikan kepada kita semua, bahwa Tuhan sedang mendengar. Tuhan juga sedang bekerja bersama dengan kita. Tuhan sedang mendengar, namun Tuhan juga sedang bekerja memulihkan dunia ini. Dan kita sebagai kawan sekerja Allah diundang untuk melihat kembali hidup kita. Sudahkah saya mengerjakan pekerjaan Allah itu? Dengan demikian pada hari ini, pandanglah masa depan kita. Pandanglah hari-hari di mana kita akan bertemu kembali. Namun jejakkanlah kaki kita di hari ini. Jejakkanlah karya hidup kita di hari ini, agar pekerjaan Allah nyata mulai dari hari ini. Tangan, kaki, dan hati kita menjadi alat Allah untuk mengerjakan kehidupan
ini. Selamat bekerja, selamat berpikir positif, selamat bertindak kreatif. Tuhan memberkati kita semua. Amin.